Ibaratnya kalau kami sampaikan itu, kalau dulu mungkin kita ini gampang kagum, gampang gumun, mungkin sekarang sudah berbeda lagi. Pak Bu, seandainya kemudian di jamaah semuanya, saya boleh bertanya, apakah kemudian sama cara panjenengan niku memperlakukan putra panjenengan dengan cucu jenengan? Sama atau beda kira-kira? Sama atau beda Pak Bu? Beda. Kebanyakan normalnya ketika manusia menjawab mesti akan menjawab beda. Kok bisa bagaimana? Dulu mungkin ketika putra panjenengan melakukan sebuah kesalahan, maka bagaimana Ibu? Jangan kesuruh kan? Masa itu masa ini ngoten mestinya kan boten ngoten. Dulu mungkin bukan hanya omongan, bahkan mungkin menggunakan tindakan kekerasan atau gitu. Mungkin ngoten nggih Bapak Ibu, pasangannya zaman dulu seperti itu. Oh nggih, zaman dulu ya seperti itu. Sekarang mungkin beda, tapi intinya sama. Dulu ketika putra kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita mungkin dengan lebih pengalaman akan mudah emosi, marah, nyeneni, ya, jiwit, ya, terus macam-macam. Kemudian bandingkan ketika kemudian sekarang, kok panjenengan sudah punya cucu, kemudian cucu panjenengan itu melakukan kesalahan dan mungkin hampir sama dengan yang pernah dilakukan oleh putra jenengan dulu. Kalau dulu mungkin panjenengan akan langsung marah-marah, kalau sekarang dulu marah Bapak Ibu, sekarang mungkin mohon maaf, cucu melakukan hal yang sama, sekarang jenengan malah misal-misal, mohon maaf, malah buyar-buyar. Dulu emosi, sekarang tidak. Sehingga kemudian kenapa kok kita ini bisa seperti ini? Banyak faktor, betul nggih? Banyak faktor sekali. Banyak faktor. Mungkin diantaranya faktor usia, belas. Faktor pengalaman, betul? Mohon maaf, usia pengalaman kalau tidak diimbangi dengan ilmu agama, maka ini akan berbahaya. Makanya contoh yang lain mungkin kita pernah sakit, kemudian pernah ke dokter. Seberapapun mengeluhnya panjenengan menyampaikan keluar ke dokter, misal sambil pegangi perut, sambil pegangi bagian, dok sakit banget, dok sakit banget. Pertanyaannya, apakah kemudian dokternya itu akan langsung tiba-tiba grogi atau terburu-buru? Maka jawabannya kan tidak. Bahwa jenengan sakit apa saja, entah itu protes tidak protes, dokter yang biasa tetap akan kena, betul. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Karena punya ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Ternyata memang seseorang itu tambah segalanya, maka dia akan semakin mungkin lebih tenang. Istilahnya tadi kami sampaikan, kalau dulu mungkin kita itu gampang gumun, gumunan istilahnya ini. Sekarang mungkin sudah berbeda. Inilah kelebihan kemudian orang itu tadi yang tambah umur, mengenai tambah amal, tambah ilmu. Nah sehingga tadi, ayo Bapak Ibu, kita ini menghadiri sebuah kajian, majelis taklim, majelis ilmu, itu bukan untuk orang lain Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk kita. Makanya akhir-akhir ini sering kami sampaikan kepada jamaah yang lain juga. Pada akhirnya, mohon maaf, nanti di akhirat itu hanya ada dua pilihan. Yang pertama, pilihannya adalah kita mempunyai anak yang soleh, anak yang soleh, lebih soleh dari kita, lebih alim dari kita, sehingga kemudian ketika nanti
bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, maka anak cucu kita itu yang akan mengangkat derajat kita. Terus begini. Makanya di Quran dikatakan bagaimana? Wa alhaqna bihim, dan akan dipertemukan dengan mereka. Dengan siapa? Maksudnya dengan anak cucu kita di akhirat nanti. Bedanya tadi yang pertama, kita menjadikan atau kita mempunyai anak cucu yang lebih soleh, lebih alim daripada kita. Fungsinya apa? Agar nanti ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak cucu kita itu akan mengangkat derajat kita. Ini yang pertama. Padahal mohon maaf, akhir-akhir ini kemudian tidak ini sejak dulu banyak. Jadi yang namanya seseorang di kota ini itu mesti memiliki cobaan masing-masing. Dulu mungkin panjenengan sebagai pegawai mengharapkan mungkin putra panjenengan agar bisa menjadi seperti jenengan. Ternyata apa terjadi? Mungkin tidak kesampaian. Bahkan mungkin ada yang tidak mau. Ada yang tidak mau. Pernah ada suatu kejadian, saya pribadi, ya, kemudian yang kami punya keluarga, anggaplah Pangkat, itu bekerja di lembaga pemerintahan, di Pemda. Sehingga kemudian beliau sangat ingin sekali anaknya yang pertama itu gimana caranya bisa meneruskan perjuangannya masuk di pemerintahan. Yang terjadi apa? Anaknya tidak mau. Anaknya lebih memilih menjadi kontraktor lulusan teknik sipil. Orang tua cukup marah, kecewa. Intinya memang jadi opo dan lain sebagainya. Padahal jadi kontraktor itu gitu, lumayan benar itu, sangat lumayan. Tapi keinginan. Ada kasus berikutnya. Saya pribadi kemudian mendapati beberapa kali ketika saya mengajar di kelas, ternyata saya menyadari bahwa beberapa orang ini itu adalah putra dari asatidz kami. Ada yang ustaz, ada yang kemudian memang bekerja di pondok pesantren sebagainya. Saya tanya, Mbak Mas, kamu kan anaknya ustaz, karena saya kenal dengan orang tuanya. Saya tahu sebagian guru saya. Kenapa kok kamu tidak sekolah di pesantren? Sehingga jawabannya, saya tidak mau. Ternyata bahkan sekelasnya ustaz saja itu juga mempunyai cobaan. Ujian. Kalau itu siapapun yang tidak ingin mondokkan anaknya, mesti kalau ditanya apakah pengen atau tidak, maka jawabannya pengen. Siapa yang tidak pengen Bapak Ibu? Akan tetapi apa? Kemudian mungkin banyak faktor di antara bisa jadi anak kita mau atau tidak mau. Mungkin kita mampu, tetapi ternyata anaknya yang tidak mau. Padahal kita berharap kemudian anak ini masuk ke pondok, menghafal Quran, hafal 30 juz, menjadi seorang hafid atau hafidhah, agar apa? Di akhirat kelak kita mendapatkan jaminan sebagai orang tuanya agar dipakaikan apa? Mahkota. Yang terjadi apa? Ternyata anaknya ada tidak mau. Sehingga tadi pilihan pertama, anak kita itu jadi lebih soleh dibandingkan kita, lebih nanti sehingga mengangkat derajat kita. Itu pilihan pertama Bapak Ibu. Kemudian ada pilihan yang kedua. Yang kedua adalah pilihannya, seandainya orang tuanya itu kok nanti ternyata mempunyai anak yang tidak soleh atau solehah, bahkan mungkin jauh dibandingkan orang tuanya, alimnya, baiknya, agamanya, maka masih ada pilihan.
kita yang bisa melihat keluarga kita, anak-anak kita bisa diharapkan apa tidak? Pak Bu, seandainya kok punya putra yang alim, yang soleh sebagainya, alhamdulillah. Seandainya pun kita tidak bisa memiliki anak yang seperti ini, sudah tugas kita kemudian mendidik. Masalah hasil adalah itu urusannya Allah Subhanahu. Maka kita katakan mayyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Allah yang menentukan semuanya. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada dia, tidak ada yang bisa menyesatkan. Tetapi kebalikannya, kalau Allah sudah tidak memberikan hidayah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepada. Sehingga pilihan yang kedua adalah kita sebagai orang tua itu yang mau tidak mau harus jadi soleh, jadi baik. Agar apa? Allah menjanjikan kemudian seandainya ke orang tuanya itu kok kemudian lebih soleh, lebih alim dibandingkan dengan anaknya, dan anaknya ada di bawahnya tingkat kealimannya, kesolehannya, maka nanti oleh Allah itu akan diangkat derajat anak cucunya agar setara dengan orang tuanya. Cuma dua itu ini. Sekarang kita mau apa? Mau menangisi anak-anak kita? Apakah dengan itu kita bisa merubah sedangkan Allah yang berkehendak di atas segala sesuatu? Dua pilihan ini kemudian dengan cara apa kita syukur kita tadi dengan banyak-banyak menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Ayo niatkan untuk diri kita. Kalau kita tambah pengalaman, pada akhirnya kita nanti itu akan mesam-mesem, guyan-guyan. Ketika apa? Ketika melihat seseorang itu kok kemudian melakukan sebuah kesalahan. Lagi, dulu kita emosi gampangnya, lihat ada orang salah emosi, bawaannya pengen. Nah, sekarang mungkin berbeda. Lagi, mesem itu menunjukkan mungkin panjenengan lebih tinggi derajatnya, mungkin lebih tinggi alimnya, keilmuannya, sehingga Pak tidak lagi menggunakan emosi. Ini bedanya orang itu kemudian pemula dengan orang yang lebih tinggi levelnya. Jamaah yang dimana Subhanahu wa ta'ala, tentunya yang kedua adalah sholawat serta salam telah kita curahkan, kita junjungan kepada baginda kita yang Nabi besar Nabi Muhammad. Tentunya atas perjuangan beliau dan para sahabat, kemudian kita ini mendapatkan kemudahan itu. Kemudahan apa? Kemudahan dalam menuntut ilmu, memahami agama ini. Kita kemudian bisa mengadakan pengawasan seperti ini tanpa ada halangan apapun. Ini lancar, semuanya lancar, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Tinggal kita sekarang bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat adalah orang-orang yang kemudian berjuang sejak awal. Istilahnya kita menyebutnya dengan merintis. Beliau Nabi Muhammad dan para sahabat orang-orang yang merintis. Pertanyaannya kemudian Bapak, yang namanya merintis itu biasanya kakak sama pasti. Jarang ada kemudian orang itu kok buka usaha langsung laris terkenal, jarang. Umumnya, terutama jenengan yang sudah mengalami yang namanya memulai usaha itu kan mesti sulit dulu umumnya. Makanya kami katakan Pak Bu, jemaah semuanya, kita itu ibaratnya saat ini itu sebenarnya tinggal menerima warisan. Sehingga pertanyaannya adalah kemudian, apakah warisan 100 juta itu bisa habis Bapak Ibu? Bisa habis betul? 300 juta bisa habis? 500 juta? 1 miliar bisa habis warisan? Bisa. Ternyata berapa pun bagi orang sini bisa habis kok. Kurang apa gitu. Ternyata kita ini berbakat, tapi masih koma nih. Bisa jadi berbakat koma menghabiskan tentunya.
Nah tapi kan tadi berapapun jumlahnya kan itu bisa habis. Bahkan saat ini jenengan mungkin dapat warisan 100 juta, jenengan pergi ke dealer, pulang dapat 3 motor. Ludes dong betul? Ludes. Kurang apa? Ternyata berapapun warisannya itu akan bisa habis di tangan kita. Sama seperti ini. Nabi dan para sahabat itu mewariskan ajaran ini, agama ini kepada kita. Ya Islam ini perusahaan kita. Mau dibawa perusahaan kemana setelah ini? Sedangkan kalau kita tidak mengembangkan usaha ini, agama ini, Islam ini, maka mau jadi apa? Bisa kalau perusahaan ini tutup. Kalau kita tidak mengembangkan, dengan cara apa kita mengembangkan? Jadi mengadakan banyak majelis taklim dan majelis ilmu seperti ini, sehingga ini sampai semuanya. Ya, kita syukuri semuanya. Kita syukuri. Ya. Syukur bermacam-macam bentuknya, di antaranya tadi nuruti rasa syukur itu. Makanya mohon maaf, banyak kaidah terkait syukur itu dan bentuknya. Kalau boleh saya tambahkan satu lagi, Bapak Ibu semua. Bahkan di dalam agama dikatakan bahwasanya man lam yashkur al-qalil wa lam yashkur al-katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur ketika sedikit, maka dia tidak akan bersyukur ketika banyak. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita itu kemudian tidak punya, harusnya kita itu malah semakin baik. Itu tolak ukur patokan kita. Sehingga mohon maaf, sedangkan kita ini kan terkadang ya kan, di masyarakat kita, Mas Mbak korban orang, saling kata gitu. Maka jawabannya mungkin bisa jadi orang. Kenapa? Duit urung gajian, tunjangan belum keluar, sertifikasi belum keluar, modal belum balik sebagainya. Ternyata kita itu sering kemudian mengatasnamakan itu untuk kemudian menjadi rasa syukur kita. Nunggu banyak dulu, punya dulu, baru kita mengamalkan. Padahal konsepnya ada di agama ini bukan begitu. Dilihat ketika sedikit dulu, ketika tidak punya dulu, itu yang dilihat. Kalau ketika itu saja, kok kemudian dia mampu untuk mengeluarkan, maka ketika banyak harus semakin bisa. Contoh misalnya, anggaplah hari ini kita hanya punya uang 100.000, tinggal 100.000. Kok kemudian ada tetangga datang ke rumah, tok, assalamualaikum Mbak, Mas, aku jadi cuti. Berapa? Setengahnya saja. Berarti berapa Bapak Ibu setengahnya? 50.000. Dikasih apa tidak Bapak Ibu? Kasih apa tidak? Benar nih, kasih. Wah, cuma bukan 100.000, tanggung belum. Dia kan begitu. Coba tadi nyaman, nggak boleh. Aku kulaan, tanggung nyaman anak. Saya kata nih, gue tuku susu, gue belanja macam-macam. Mohon maaf, ini patokannya. Sekarang coba kita bandingkan dengan contoh yang berikutnya. Anggaplah hari ini kita alhamdulillah dapat rezeki, kok kemudian jual tanah dapat 1 miliar. Sak desa ini Pak, sak RW ini. Nah, sak RW itu. Ini sudah tahu semua. Jenengan hari ini itu jual tanah dapat 1 miliar. Sak RW tahu semua. Datanglah tonggo sebelah, tok, assalamualaikum Mbak, Mas. Oke. Kita hanya pengen Bu, aku main jadi Mas Bu. Aku kepengen, dari itu setengah yang baik.
Dikasih apa tidak Bapak Ibu? Oh, kasih, sini loh Pak. Saya itu dikasih Pak. Oke, coba nah. Normalnya kan Pak. Yang tadi saja 100.000 dipinjam setengahnya saja. Ya, kita alasannya itu ya blonjo lah, uang lah, bayar SPP lah, bayar cicilan. Itu baru setengahnya dari 100.000. Katanya syukur itu dilihat ketika bayar apa sedikit. Kalau sedikit saja jenengan seperti itu. Buru-buru apalagi 1 miliar kok setengahnya. Alah, bu, maaf. Paling jenengan tutup lawan ini barangnya. Gak mohon maaf ya. Yang sedikit saja kita tidak ngasih, jangan yang banyak apalagi sudah. Nah ini loh, indahnya agama ini seperti itu. Terkadang mau tidak mau itu merubah pemikiran kita agar kita ini menjadi lebih baik. Seorang muslim yang lebih baik. Nah itu monggo, cara kita ubah bentuknya monggo silakan. Mas Bapak punya kuah. Semampu panjenengan apa yang dilakukan lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian adalah untuk mendapatkan itu semua, kunci yang pertama itu sebenarnya pertama dan paling utama itu kemudian bagaimana kita ini mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian kadang itu gampang susah. Sehingga kemudian seandainya Bapak Ibu, ini saya tanya nih, Bapak Ibu tahu dengan Presiden Indonesia saat ini? Tahu ya? Semuanya tahu ya Bapak Ibu? Tahu. Pak Bu, namanya sih Bapak? Pak Prabowo. Tahu nama panjangnya? Pak Prabowo Subianto. Pak Bu, jenengan apakah kenal dengan Bapak Prabowo Subianto? Kenal? Kenapa? Oh, rencang ngomong. Kalau kenal, saya kenal dia rencang ngomong. Ternyata kebanyakan kita akan menjawab ditanya apakah tahu, maka jawabannya tahu. Tetapi ketika kemudian kita ditanya apa kita kenal, maka hampir semua mengatakan ya tidak kenal. Nah, siapa kita lagi? Inilah kemudian ayo kita memulai memperbaiki diri itu sebenarnya kan dari diri kita sendiri. Kemudian kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, untuk menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, sehingga kemudian jangan-jangan kok selama ini kita itu tahu saja kepada Allah. Jangan-jangan selama ini kita itu malah mungkin tidak kenal dengan Allah. Katanya nyembah iya, sholat iya, loh. Jangan-jangan kita itu tidak kenal dengan siapa yang kita sembah. Tahunya tahu Pak, kenalnya belum. Sehingga ada sebuah ibarat yang menarik kami kutipkan dari kitab An-Nawawi terkait dengan hakikatnya manusia kepada Rabbnya, kepada Tuhan. Ada kemudian 3 model. Ada kemudian 3 model seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami kutipkan dari kitab An-Nawawi. Qala ba'duhum, maka berkata sebagian dari mereka, sebagian dari siapa? Daripada ulama atau orang-orang alim, orang-orang soleh. Dalam ibarat kita dikatakan bahwasanya al-khalqu salasatu aqsami. Al-khalqu itu adalah khaliq, apa itu khaliq?
Maha Al-Khaliq itu Maha pencipta. Khaliq. Al-Khaliq itu adalah kemudian ciptaan. Kebetulan di kitab ini dibahas bahwasanya yang namanya ciptaan atau seorang hamba atau manusia itu dibagi menjadi salah satu atau salah satu ini apa itu? Tiga aksam bagian. Ada yang mengatakan ini adalah bagian, ini adalah golongan, ada juga yang meyakini ini adalah tingkatan. Seorang hamba terhadap Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga model. Ada yang mengatakan tiga tingkatan. Siapakah mereka? Yaitu adalah disebut dengan yang pertama Rabbani, yang kedua disebut dengan Rahbani, dan yang ketiga disebut dengan Jannani. Tiga ini ada tiga model. Nah, ini kesempatan kita untuk bermuhasabah. Kita evaluasi kira-kira kita itu sudah termasuk di jenis yang mana, tingkatan yang mana, atau jangan-jangan belum masuk. Yang pertama adalah Farrahbani. Maka yang disebut dengan Rahbani adalah man ya'buduhu, man barang siapa ya'budu yang menyembah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan ada di niat. Apa niatnya di golongan yang ketiga yang paling bawah ini? Yaitu adalah dia menyembah, beribadah iya, sholat iya dan sebagainya iya kepada Allah. Ini tetapi niatnya adalah yang pertama ini karena khaufan min narihi, khauf. Apa khauf? Khaufa ya khaufu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Wanafsi minal amwali wal anfusi was samarat. Khauf itu adalah jadi model ciptaan atau makhluk yang pertama ini adalah dia itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya dalam hatinya adalah karena khauf, takut dari apa? Min narihi, takut dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bu, kemudian pertanyaannya, kira-kira boleh apa tidak kita seperti itu? Boleh apa tidak? Boleh Bu? Boleh. Maka jawabannya boleh. Tidak masalah. Kita ini kemudian sholat karena kemudian kita ini merasa banyak dosa, karena kita takut kemudian dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau sholat boleh. Boleh. Tapi ingat, ini ada di level yang ketiga. Yang berikutnya adalah wal jannani, dan jannani adalah man ya'buduhu, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala niatnya karena tom'an fi jannatihi. Tom'an, tamak itu maksudnya adalah dia itu ada rasa ingin atau berharap untuk apa? Dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat iya, kita zakat iya, kita puasa iya, haji iya dan sebagainya kita lakukan, tetapi niatnya kemudian karena ingin masuk surganya Allah, berharap surganya Allah. Pertanyaannya kira-kira kemudian boleh apa tidak boleh? Boleh, tidak masalah. Kemudian kita evaluasi, kita ini sudah termasuk yang mana? Apakah kita mau selamanya menyembah Allah itu ada di level yang ketiga? Seumur hidup kita beribadah, masa kalau kita mau kemudian isinya dalam niat hati ini adalah karena mungkin takut agar tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, tapi masa selamanya. Masa kemudian kita tidak ingin meningkatkan level kita ke yang berikutnya. Masa isinya hidup ini hanya ketakutan. Bahkan ketika sholat ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun itu bawaannya takut.
Sehari minimal berapa kali berubah? 5 kali ketakutannya. Kalau niat kita adalah karena apa? Yang level kedua tadi adalah bagaimana menyembah Allah, ya sholat dan sebagainya, tetapi niatnya ta'an fi janatihi karena mengharapkan apa? Surga. Bapak Ibu mohon maaf, jangan-jangan seandainya kok kemudian nanti jam 12 malam misalnya MUI atau Kementerian Agama mengumumkan mulai malam ini surga dan neraka sudah tidak berlaku lagi. Jangan-jangan kita termasuk orang yang paling senang. Seperti BBM masuk ngantri dulu. Jadi begitu. Jam 12 diumumkan, kita jangan-jangan menjadi orang yang paling senang. Rakyat biyen-biyen ngomong apa? Mohon ini jangan-jangan kok kita termasuk kita. Berarti apa? Selama ini kita itu menyembah Allah, itu memang karena niatnya tadi surga atau neraka. Kok seandainya besok sebelum Ramadan kemudian mohon maaf Kementerian Agama mengumumkan mulai besok tahun ini puasa Ramadan tidak wajib lagi. Jangan-jangan kita orang yang paling senang langsung itu rasa kosong-kosong kayak biar ini misalnya. Nah, ini Kementerian Agama situ sekarang itu Profesor siapa itu langsung di media sosial. Wah, semoga kembali seperti Ramadannya zamannya Pak SBY itu siapa itu. Saya ini mau apa masalahnya? Yang dilakukan apa Pak? Libur sekolah berapa? Nah ini baru akan biar menteri. Nah ini yang ini baru ini. Mohon maaf, yang ini betul lah. Yang ini tadi. Jangan-jangan diumumkan sholat tidak wajib, kita yang paling senang. Puasa tidak lagi wajib, kita paling senang. Diumumkan surga neraka sudah tidak berlaku. Jangan-jangan yang paling nomor 1 kita postingnya. Ini baru menteri loh, jangan-jangan itu mohon maaf. Yang pertama, golongan yang paling tinggi siapakah dia? Dikatakan bahwasanya Rabbani, maka yang disebut dengan Rabbani adalah siapa dia? Orang yang model itu seperti ini. Berarti kemungkinannya prediksinya adalah orang ini atau model hamba seperti ini, dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi karena ketakutan. Tidak lagi kemudian ingin mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah model yang pertama. Nah, menurut kita mulai proses kita termasuk yang ada di level mana? Jangan-jangan belum masuk, atau jangan-jangan masih di level yang 3 tadi. Mohon maaf. Padahal usia kita mungkin sudah di 40, 50, 60, apalagi lebih. Jangan-jangan yang ini masih ini yang terakhir. Ayo naikkan lagi. Yang pertama adalah Rabbani. Siapakah Rabbani itu? Man ya'buduhu. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini yang membedakan dengan yang lainnya. Niatnya apa? Kira-kira apa? Orang ibadah tapi sudah tidak lagi mikir neraka, tidak lagi mikir surga. Apa kira-kira karena apa Bapak? Kira-kira kalau menurut panjenengan ini sebagai ya sering kepengawasan, mestinya sudah tahu harusnya. Apa itu Bapak kira-kira? Niatnya syauqon ilaihi. Syauq itu adalah apa? Rindu. Niatnya rindu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Ini bagaimana ya Bapak Ibu? Orang ibadah tapi niatnya sudah tidak lagi mikir surga, tidak lagi hitung-hitungan neraka, tidak dihitung lagi. Mungkin sudah lewat masanya menghitung-hitungnya. Syauqan ilaihi, rindu kepada Allah. Kok bisa Bapak Ibu? Kenapa ini ya? Kemudian ketika membaca ibarat ini, saya teringat bahwasanya inna lillahi wa inna
ilaihi, semuanya akan kembali kepada Allah. Ketika kita ini setiap tahun kan mengalami masa ada puasa Ramadan, kemudian akan bertemu dengan Idul Fitri sebenarnya. Ada yang namanya ciri khas Indonesia itu adalah sebelum Lebaran namanya apa itu? Mudik, pulang. Pertanyaannya adalah kira-kira seseorang itu mudik, itu yang dicari apa? Niatnya apa? Niatnya adalah mungkin ingin bertemu dengan keluarga, kangen boy. Makanya dia kembali rindu buat kira-kira dari orang tuanya, apalagi masih punya bapak atau punya rindu pengen pulang apa tidak? Mohon maaf, Lebaran saja kita ini ingin ketemu dengan ayah ibu ketika masih ada. Loh, jangan-jangan selama ini tidak terbesit dalam hati kita, pikiran kita, kita itu nanti akan kembali ke Allah. Masa kau tidak pengen kita itu ingin kemudian kembali ke Allah, kemudian mengucapkan rasa terima kasih. Apa selamanya kita mau di dunia ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Apa modal kita? Bekalnya bagaimana? Apakah kemudian orang-orang yang mudik itu nunggu kaya dulu baru pulang? Apakah seperti itu, Bapak Ibu? Tidak. Mau kaya tidak kaya, mau bekalnya cukup tidak cukup, uangnya ada atau tidak, selama masih punya orang tua, pasti dia rindu pengen kembali ke kampung halamannya. Jangan-jangan kita itu terlalu sombong, tidak ada kepikiran pun mungkin untuk kembali kepada Allah. Sehingga Pak, kita masih menghitung-hitung terus. Hitungan kita itu adalah surga. Loh itu penting, betul. Tapi sampai kapan? Masa kita tidak kemudian ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah? Kurang apa kita ini? Semua dicukupi, diberikan sampai saat ini, kok tidak terbesit dalam hati kita sedikit pun untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan bahwasanya kita terakhir Bapak Ibu semuanya, la khaufan min narihi wa la ta'an fi jannati. Orang yang rindu karena Allah ini, ingin kembali kepada Allah ini adalah sudah tidak lagi membahas masalah khauf, takut dari api nerakanya Allah, dan juga tidak lagi membahas ta'an fi jannatihi, karena surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mohon maaf, seandainya kok kita ini punya putra, anggaplah kita punya 4 anak. Apakah dari 4-empatnya ini kemudian semuanya mesti berbakti kepada kita? Maka jawabannya tidak, belum. Biasanya dari 4 anak itu loh, biasanya berapa yang paling berbakti jadinya? Cuma 1, itu sudah bagus. Anggaplah dari keempat anak kita ada salah satu saja, putra ini kok kamu berbakti kepada kita, manut kepada kita, selalu menemani kita, membantu kita, mendoakan kita, pokoknya soleh, manut, paten, ngalim, soleh sebagainya. Mohon maaf. Dan ini anak yang paling panjang saya. Mohon maaf, seandainya kok malam ini dengan kemudian pulang ke rumah masing-masing, kemudian akan membagi harta warisan malam ini. Pertanyaannya, ini dalam hati saja, dalam hati jenengan, kira-kira dalam hati jenengan akan jenengan bagi rata apa tidak? Idealnya bagaimana Bapak Ibu? Dalam hati mesti pengen kita akan memberikan yang lebih banyak kepada siapa? Yang berbakti.
dalam hati loh ini. Meskipun kadang dia tegel, kadang dia boten, tapi dalam hati mesti begini. Ini loh, orang itu kalau sudah berbakti, baik, dia akan yakin, yakin seyakin-yakinnya. Seandainya pun memang ada pembagian warisan dan ditanya dalam hatinya, mungkin dia sudah ada rasa, oh mungkin kok aku sih tiket paling oke, paling banyak. Karena apa? Mungkin karena saya berbakti selama ini. Seandainya pun dia mengharapkan itu, seandainya pun tidak mengharapkan, ya sudah. Mau dikasih alhamdulillah, tidak, ya sudah. Sehingga kemudian adalah yang terakhir, apa toh sebenarnya yang kemudian diharapkan dari orang-orang ini adalah di akhir nanti, idza yaumul qiyamah, ketika di hari akhir nanti, Allah kemudian akan mengatakan, dulu ketika di dunia engkau beribadah niatnya karena takut api neraka, aku kabulkan. Senang. Yang kedua, dulu engkau ketika beribadah di dunia itu karena mengharap surga, fa'aujabah, dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi kemudian yang ketiga ini, dia yang pertama, yang paling tinggi, dia tidak mengharapkan ini semua, tetapi dia rindu itu tujuannya adalah karena di akhirat nanti dia ingin ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Mengucapkan terima kasih. Tanyakan pada diri, ada tidak niat kita untuk seperti itu sama sekali? Jangan-jangan kita masih mikir diri kita. Betul ya Bapak Ibu semuanya? Nah, saya kira mungkin ini kalau sudah jam 9 lebih, semoga yang sedikit ini kemudian bisa bermanfaat dan semoga kita yang bisa mengambil dan manfaatnya, dan semoga kita ini setelah ini bisa menjadi seorang pribadi muslim yang taat dan bisa terima. Kurang lebih yang maaf. Aku lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.